Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam enak dimakan. Pohonnya tinggi di pinggir sumur. Yang jawab saya doakan biar banyak rezeki dan panjang umur. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu bikum amrayn, aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Lan taraktu bikum amrayn lan tadilu abadan ma in tamassaktum bihi. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Ketua DKM Bapak Muhammad Siman, yang kami hormati guru-guru kita Alhamdulillah Al-Hadad, yang kami hormati guru kita Ustaz Nur Hasan, Ustadzul Kifli Furqan, dan bapak-bapak, ibu-ibu, rombongan pengajian Masjid Al-Barokah, baik dari RT 7, RT 6, RT 5 dan RT 4. Mudah-mudahan yang hadir di sini Allah akan melimpahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dijauhkan penyakitnya, serta dibarokahkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji hanya milik Allah Rabbul Ijadi, yang senantiasa memberikan karunia dan kenikmatan tak pernah henti. Oleh karena itu, marilah kita syukuri agar hidup kita semakin berarti. Semoga kehadiran ibu bapak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal-amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Sholawat bertangkaikan salam tak lupa juga kita sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman dan sekaligus memberikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada pertemuan malam ini, karena kita pada hakikatnya semua manusia ingin masuk ke surga, begitu Bu? Iya. Iya. Bapak ingin masuk surga? Saya juga ingin. Ya, bukan Bapak, saya juga pengen masuk. Untuk kita memasuk ke dalam surga, agar kita menyasar dan menyimpang ke dalam neraka, maka perbaikilah kita untuk tekun membaca Al-Quran, karena di situ banyak sekali baca Al-Quran. Dan yang saya juga ingin semuanya agar diri saya bisa lebih aktif lagi, bisa lebih meningkatkan lagi untuk membaca Al-Quran. Di dalam kajian Al-Quran dan hadis ada 3 fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu Al-Huda, petunjuk. Hidup kita tanpa petunjuk akan kita nyasar. Rumah tangga kita kalau tidak dengan petunjuk, rumah tangga kita tidak mungkin kita mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Begitu juga pengantin baru tanpa petunjuk lah, nggak bisa begitu aja, masa langsung saja pirai aja langsung belah duren aja, nggak mungkin. Harus ada petunjuk dulu. Yang petunjuk yang pertama, malam pertama oh malu petunjuk yang satu. Malam kedua matikan lampu. Malam ketiga menggoreng tahu. Itu jadi semuanya ada petunjuk. Kita
tanpa petunjuk. Contoh nih, contoh kasar, kita mau hajatan, tiba-tiba kita mengundang seseorang, terus namanya doang kita tulis tanpa ada RT-nya, tanpa ada RW-nya, tanpa ada gangnya, nomornya, malah bisa sampai. Begitu juga hidup kita, kalau tanpa petunjuk, begitu juga tidak akan sampai apa yang kita tuju. Bahkan masih banyak saudara-saudara kita yang dalam kehidupannya tidak berpedoman pada Al-Quran. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan hadis Hakim, yaitu yang berbunyi, "Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu bikum amrayn." Aku tinggalkan kepadamu dua perkara, lan tadilu abadan ma in tamassaktum bihi. Di mana kamu tidak akan tersesat selama-lamanya selama kamu berpegang pada keduanya. Apa yang keduanya? Yaitu kitab Allah wa sunnatur Rasul, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Di situ akan menjadi pegangan kita. Kemudian fungsi Al-Quran yang kedua sebagai as-sifah, yaitu sebagai obat. Orang yang beriman sangat meyakini bahwa Al-Quran itu tidak hanya sekedar bacaan. Al-Quran itu tidak hanya sekedar sarana ibadah, akan tetapi Al-Quran berfungsi sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Lalu bagaimana kalau orang-orang tidak beriman? Apakah itu menjadi obat? Tidak. Apa itu menjadi petunjuk? Tidak. Apa itu menjadi syafaat? Tidak. Karena dia tidak yakin. Walaupun itu obat manjur, kalau kita tidak yakin di batin, tidak akan masuk ke dalam hati kita dan tidak akan memasuki semua saraf-saraf yang ada di dalam kita. Jadi pada intinya obat itu kalau kita yakin tidak akan sembuh. Makanya kalau orang-orang, kalau memang kita merasa pikiran kita kacau, kita bacalah Al-Quran. Pikiran kita was-was, kita baca Al-Quran. Kadang-kadang kita besok arisan udah bertumpuk, ini kondangan, ini belum rahasia listrik, ini belum. Kita ambil wudhu, kita doa, kita baca Al-Quran di situ, kita minta kepada Allah. Karena di dalam Al-Quran itu bukan semua itu manjur semua. Kadang-kadang satu ayat yang bisa manjur. Saya pernah ketemu di sana, di Cirebon istilahnya ya, ketemu sama anak laporan, "Pak, saya kehilangan, terus semua barang-barang saya hilang." Berdoa, sholat di situ, baca Al-Quran, baca satu-satu nanti. Akhirnya tiba-tiba dia laporan, "Pak, saya sudah dapat Pak, sudah dikabulkan. Cuma saya yang dikasih cuma pakaian doang Pak." Iya. Lah, terus kamu mintanya apa? Saya mintanya karena pakaian, saya minta pakaian dan duit kami dapat. Lah saya mau makan gimana Pak? Doa lagi untuk. Itulah penganjuran Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu as-syafaat atau penolong. Di dalam sebuah kitab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah." Bahwa Al-Quran akan menjelma menolong pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, bagi orang-orang yang membacanya. Kalau kita tidak membacanya, mana dapat syafaat di hari kiamat? Kalau kita tidak membacanya, mana dapat pertolongan? Dalam sebuah kitab diterangkan bahwa dengan izin Allah, ketika Al-Quran akan menjelma sebagai penolong atau penyelamat. Ketika kita kepanasan, Al-Quran akan datang menjadi peneduh. Ketika kedinginan kita, Al-Quran akan datang sebagai penghangat. Dan tatkala kita kesepian, Al-Quran akan datang sebagai teman setia atau sahabat. Semua itu kalau kita baca Al-Quran, itu semua ada di situ. Jangan-jangan kalau kita sedang dalam suasana kiamat, kita kadang-kadang ada yang ketimpa batu, ada yang ketimpa pohon, ada juga yang kecebur di sungai. Kalau tidak membaca, kita tidak pernah membaca Al-Quran, mana ada kita pertolongan di situ. Maka mulai sekarang kita berhati-hatilah di dalam hidup ini. Jangan
sampai kita lalai terhadap Al-Quran. Jangan sampai kita lupa terhadap Al-Quran. Ajarin anak-anak kita, keluarga kita, istri kita, supaya sering-seringlah membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran pada bulan puasa saja. Mulai sekarang kita baca Al-Quran. Ingat Bu, yang pertama yaitu sebagai Al-Hudan. Ingat Bu, Al-Hudan Bu, apa Bu Al-Hudan? Al-Hudan petunjuk. Yang kedua Asy-Syifa, yaitu obat. Yang ketiga Asy-Syafaat, penolong. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat manfaatnya dari pembicaraan ini. Mudah-mudahan yang hadir di sini bertambah iman, bertambah yakin, dan tidak goyang pikirannya, tidak goyang keyakinan bahwa benar-benar Al-Quran itu adalah sebagai pegangan buat kita semua. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini setelah pulang, yang biasanya satu hari semua baca 1 juz, insya Allah akan ditingkatkan lagi menjadi kalau bisa khatam setiap bulan khatam. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mari kita tutup saja dengan pantun dulu dikit ya Bu. Boleh kan Bu ya? Boleh. Supaya jangan tegang. Iya. Dari Cikini menuju Pluit, banyak mobil beriring-iringan. Kalau gini nggak punya duit, sambil masak juga uring-uringan. Nyambel juga kadang-kadang itu coet tapi pada pecah. Saking keselnya. Ya, mohon maaf atas segala perhatiannya. Terima kasih atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.